Minggu kelima ini kita belajar mengenai masa depan lembaga penyiaran. Materinya lumayan banyak, yaitu infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, SDM, kompetisi, inovasi dan disrupsi, geografi dan demografi, dan kondisi politik dan demokratisasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu infrastruktur teknologi. Yang pertama adalah disrupsi digital dan konvergensi. Muncul platform over-the-top atau OTT seperti Netflix, YouTube, Spotify, dan lain-lain yang membuat TV dan radio konvensional kehilangan dominasi. Penonton lebih memilih konten on-demand, personal, dan lintas perangkat. Yang kedua, terjadi perubahan pola konsumsi media. Generasi muda cenderung lebih banyak mengakses konten lewat ponsel dan media sosial. Angka penonton TV linear tradisional turun. Yang ketiga, terjadi persaingan iklan dan monetisasi. Belanja iklan beralih ke platform digital seperti Google, Meta, dan TikTok. Lembaga penyiaran sulit mengandalkan iklan konvensional saja. Yang keempat, regulasi dan kontrol isi. Adanya pembahasan rancangan undang-undang penyiaran yang menimbulkan kekhawatiran akan membatasi kebebasan pers dan kreativitas konten. Lembaga penyiaran harus patuh pada aturan sensor, sementara platform digital relatif lebih bebas. Yang kelima, tekanan ekonomi dan sumber daya. Biaya produksi siaran televisi dan radio tinggi, sedangkan pemasukan stagnan. Perlu investasi besar untuk transformasi digital. Yang keenam, soal kepercayaan publik. Ada kecenderungan publik menganggap media penyiaran terlalu dekat dengan kepentingan politik dan komersial. Menurunnya kredibilitas jika tidak mampu menjaga independensi dan kualitas konten. Dengan berbagai persoalan tadi, lalu bagaimana masa depan lembaga penyiaran? Lembaga penyiaran harus bisa melakukan transformasi ke digital dan multiplatform, mengintegrasikan siaran dengan platform streaming, media sosial, dan aplikasi mobile. Konsep TV hibrid atau radio visual semakin berkembang. Lembaga penyiaran juga harus melakukan personalisasi konten dengan menggunakan big data dan AI untuk menyajikan konten sesuai preferensi audiens. Interaktivitas dengan audiens, misalnya live chat, polling, second screen. Juga membangun model bisnis baru yang tidak hanya mengandalkan iklan, tapi juga berlangganan, membership, konten premium, dan kolaborasi brand. Cara lain adalah berkolaborasi dengan platform digital. Misalnya bekerja sama dengan YouTube, TikTok, atau Spotify untuk distribusi konten. Menghasilkan konten cross-platform agar lebih menjangkau audiens. Lembaga penyiaran juga harus memberi penguatan pada konten lokal dan identitas budaya. Lembaga penyiaran bisa unggul di konten lokal yang tidak dimiliki platform global. Menjadi penjaga identitas budaya nasional sekaligus menghadirkan nilai edukasi dan informasi publik. Regulasi ke depan harus adaptif, bukan membatasi kreativitas. Ada kemungkinan lahirnya aturan baru yang lebih menekankan kesetaraan antara media konvensional dan digital. Lembaga penyiaran juga harus berperan sebagai public service. Lembaga penyiaran sebagai sumber informasi terpercaya, terutama saat krisis, bencana, pemilu, pandemi. Menekankan pada fungsi edukasi, literasi media, dan jurnalisme investigasi. Intinya adalah lembaga penyiaran menghadapi disrupsi digital, tapi punya peluang jika mampu bertransformasi menjadi media multiplatform yang kredibel, adaptif, dan tetap relevan dengan kebutuhan publik. Kita masuk ke tantangan infrastruktur teknologi yang dihadapi lembaga penyiaran saat ini. Pertama, soal migrasi ke penyiaran digital. Indonesia masih dalam proses migrasi TV analog ke digital atau ASO. Tantangan, distribusi set-top box, kesiapan masyarakat, dan cakupan siaran digital di daerah terpencil. Kedua, soal keterbatasan jaringan dan akses internet. Penyiaran berbasis streaming membutuhkan internet cepat dan merata. Infrastruktur broadband di Indonesia masih timpang, terutama di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Ketiga, soal biaya investasi yang tinggi. Upgrade studio, peralatan produksi HD, 4K, server konten, hingga cloud storage membutuhkan modal besar. Tidak semua stasiun penyiaran, terutama lokal, mampu berinvestasi. Keempat, interoperabilitas tinggi di mana lembaga penyiaran harus mampu menyiarkan ke berbagai platform sekaligus. TV digital, OTT, aplikasi, dan media sosial. Butuh sistem manajemen konten, CMS, dan distribusi konten yang kompatibel lintas platform. Yang terakhir, soal keamanan siber. Ancaman hacking,
penyalahgunaan konten, hingga serangan DDoS pada server streaming. Perlu sistem keamanan dan enkripsi data yang kuat. Kita masuk ke masa depan infrastruktur teknologi penyiaran. Akan terjadi konvergensi penyiaran dan internet. TV dan radio akan makin terhubung dengan internet, hybrid broadcast broadband TV. Siaran linear tetap ada, tapi dipadukan dengan layanan interaktif via internet. Terjadi penerapan cloud dan big data. Produksi konten bisa berbasis cloud broadcasting. Big data dipakai untuk analisis perilaku penonton, personalisasi konten, dan target iklan yang lebih presisi. Produksi dan distribusi berbasis internet protokol atau IP. Infrastruktur penyiaran beralih dari sistem satelit terestrial konvensional ke jaringan IP. Ini memudahkan integrasi dengan OTT, YouTube, dan platform sosial. Kualitas siaran tinggi. Tren global menuju siaran Ultra High Definition, UHD, dan audio imersif. Butuh investasi kamera, encoder, dan transmitter modern. Interaktivitas dan second screen experience. Pemirsa bisa langsung ikut voting, polling, atau diskusi lewat aplikasi. Penggabungan TV dan smartphone menjadi pengalaman menonton baru. Integrasi dengan AI dan otomatisasi AI digunakan untuk subtitling otomatis, analisis sentimen audiens, hingga kurasi konten. Otomatisasi di studio, robotik kamera, virtual set, bisa menekan biaya produksi. Green broadcasting atau ramah lingkungan. Ada tren global menuju efisiensi energi pemancar hemat energi, server ramah lingkungan. Masa depan penyiaran tidak hanya digital, tapi juga sustainable. Kesimpulannya adalah dari sisi teknologi, masa depan penyiaran akan bertumpu pada digitalisasi penuh, integrasi dengan internet, personalisasi berbasis data, dan infrastruktur produksi distribusi berbasis cloud dan IP. Lalu apa saja tantangan bagi SDM lembaga penyiaran? Banyak SDM penyiaran masih terbiasa dengan sistem analog dan linear. Belum semua menguasai keterampilan digital seperti data analitik, content management system, atau produksi multiplatform. Harus beradaptasi dengan profesi baru kalau dulu hanya ada jurnalis, reporter, dan penyiar. Sekarang butuh social media strategis, data jurnalis, konten kreator, hingga spesialis SEO atau OTT. Tantangan lainnya adalah budaya kerja konvensional. Struktur kerja penyiaran tradisional cenderung birokratis. Sulit menyesuaikan diri dengan pola kerja lincah, agile, yang dibutuhkan di era digital. Persaingan dengan kreator independen seperti YouTuber, podcaster, dan streamer yang bisa membuat konten menarik dengan sumber daya terbatas. SDM penyiaran dituntut lebih kreatif agar tetap relevan. Tantangan lainnya adalah menjaga etika jurnalistik dan independensi di tengah tekanan politik, komersial, dan algoritma digital. Lalu bagaimana masa depan SDM penyiaran? SDM dituntut bisa memproduksi konten lintas platform, TV, radio, OTT, YouTube, TikTok. Reporter tidak hanya menulis berita, tapi juga bisa editing video, desain grafis, hingga live report via media sosial. Perlu kemampuan dalam data-driven journalism, penggunaan AI, misalnya untuk subtitling otomatis, hingga pengelolaan cloud broadcasting. SDM teknis perlu menguasai IP-based broadcasting. Daya tarik media bukan hanya teknologi, tapi bagaimana SDM bisa menghadirkan cerita yang kuat, otentik, dan relevan. SDM penyiaran harus siap belajar ulang seiring perubahan teknologi dan tren audiens. Perusahaan penyiaran perlu membangun sistem pelatihan berkelanjutan. SDM penyiaran di masa depan tidak bisa berdiri sendiri, tapi bekerja sama dengan ahli IT, data scientist, desainer UI/UX, hingga psikolog komunikasi. Penyiaran makin terbuka ke pasar internasional. SDM dengan kompetensi bahasa asing, wawasan global, dan jaringan internasional akan lebih unggul. Intinya, SDM penyiaran di masa depan harus menjadi hybrid talent, menguasai teknologi digital, kreatif dalam storytelling, paham etika jurnalistik, dan mampu bekerja lintas platform serta disiplin. Sekarang kita bicara tentang kompetisi lembaga penyiaran. Yang pertama adalah kompetisi internal dalam industri. TV nasional bersaing ketat memperebutkan rating dan iklan. Radio menghadapi persaingan memperebutkan audiens lokal yang semakin berkurang. Berikutnya adalah kompetisi platform digital. Netflix, Disney+, Spotify, YouTube,
TikTok menyedot perhatian audiens. Platform digital menawarkan on-demand konten yang lebih fleksibel daripada jadwal siaran TV dan radio. Kompetisi dengan kreator independen, YouTuber, podcaster, dan streamer bisa memproduksi konten murah, cepat, dan dekat dengan audiens. Mereka lebih leluasa tanpa regulasi ketat seperti lembaga penyiaran. Kompetisi juga terjadi di belanja iklan. Belanja iklan beralih ke digital ads, Google, Meta, TikTok Ads. Lembaga penyiaran kesulitan bersaing karena iklan TV dianggap lebih mahal dan kurang terukur dibanding iklan digital yang bisa ditargetkan. Kompetisi lainnya adalah antara global dan lokal. Konten internasional lebih mudah diakses lewat streaming. Lembaga penyiaran lokal harus bersaing dengan konten global yang punya kualitas produksi tinggi. Intinya terjadi perubahan kompetisi lembaga penyiaran, bergeser dari antar stasiun ke kompetisi global, lintas platform, dan perebutan atensi audiens digital. Sekarang kita bicara soal disrupsi lembaga penyiaran. Disrupsi teknologi, OTT, Netflix, Disney+, YouTube, dan TikTok menggeser dominasi TV. Radio tergeser podcast dan aplikasi musik streaming, Spotify, Joox. Disrupsi model bisnis. Iklan berpindah ke digital ads yang lebih murah dan terukur. Media sosial membuka peluang monetisasi baru yang lebih cepat bagi kreator individu daripada stasiun besar. Yang berikutnya, generasi muda lebih suka konten singkat, interaktif, dan personal. Audiens bisa memilih sendiri, apa, kapan, dan di mana menonton. Terakhir disrupsi kompetisi, tidak hanya antar stasiun TV dan radio, tapi juga melawan perusahaan teknologi global. Kreator independen, YouTuber, streamer, podcaster, bisa merebut atensi dengan biaya rendah. Tantangan geografis. Cakupan siaran. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, sehingga distribusi sinyal TV dan radio digital tidak merata. Daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, masih kesulitan mengakses siaran digital maupun internet stabil. Migrasi TV digital. Tidak semua daerah siap dengan perangkat set-top box. Risiko munculnya digital divide antara kota besar, akses mudah, dan desa, daerah terpencil, akses terbatas. Infrastruktur internet, streaming membutuhkan internet cepat, sedangkan kualitas jaringan masih timpang antar wilayah. Lembaga penyiaran perlu strategi distribusi konten yang tidak hanya bergantung pada internet. Bagaimana dengan tantangan demografis? Yang pertama akan terjadi bonus demografi yang berarti. Mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda, millennials dan Gen Z, yang melek digital. Mereka lebih suka konten on demand, singkat, interaktif, dan mobile-friendly dibanding TV linear. Yang kedua adalah soal ragam budaya dan bahasa yang membuat audiens Indonesia multikultural dan multilingual. Konten penyiaran harus adaptif terhadap lokalitas agar bisa diterima luas. Yang ketiga mengenai perbedaan pola konsumsi antar generasi. Generasi tua masih cenderung loyal pada TV, radio konvensional. Generasi muda lebih banyak di media sosial, streaming, dan podcast. Lembaga penyiaran perlu menjangkau multi-segmen. Yang keempat, audiens urban terpapar banyak pilihan platform digital, sehingga TV bersaing dengan OTT dan YouTube. Audiens rural masih lebih banyak mengandalkan TV dan radio sebagai sumber utama informasi dan hiburan. Lalu bagaimana dengan masa depan geografi dan demografi? Di kota besar banyak yang fokus ke digital first, OTT, apps, media sosial. Di daerah rural dan 3T, tetap menguatkan siaran linear sebagai layanan publik. Memproduksi konten sesuai budaya lokal dan bahasa daerah agar dekat dengan audiens. Memberi ruang pada media lokal untuk memperkuat identitas komunitas. Konten edukatif dan informatif untuk generasi tua. Konten interaktif, singkat, dan hiburan ringan untuk generasi muda. Konten hibrid, misalnya program TV yang dipotong jadi klip TikTok untuk menjembatani antar generasi. Lembaga penyiaran bisa jadi alat pemerataan akses informasi nasional, terutama penting di daerah yang belum terjangkau platform digital global. Dari sisi geografi, tantangan di distribusi infrastruktur dan kesenjangan akses siaran. Sisi demografi, tantangan pada perbedaan konsumsi antar generasi dan keragaman budaya. Masa depan lembaga penyiaran, hibrid dan segmented broadcasting, menyesuaikan distribusi dan konten dengan kondisi geografis dan demografis audiens.
Bagaimana dengan tantangan politik dan demokrasi? Banyak lembaga penyiaran dimiliki atau terafiliasi dengan kelompok politik, ekonomi tertentu. Risiko, keberpihakan dalam pemberitaan, bias framing, dan hilangnya independensi. RUU Penyiaran dan aturan KPI kerap menimbulkan perdebatan. Ada kekhawatiran regulasi bisa jadi alat kontrol politik yang membatasi kebebasan pers. Media penyiaran bisa ikut memperkuat polarisasi politik jika tidak hati-hati. Penyiaran bisa dimanfaatkan untuk propaganda, bukan informasi seimbang. Penyiaran jadi arena strategis kampanye politik. Tantangan, menjaga netralitas, memberikan ruang adil untuk semua kandidat, dan menghindari fake news. Timbul krisis kepercayaan. Publik bisa semakin skeptis kalau merasa media penyiaran hanya corong kekuasaan. Potensi audiens pindah ke media alternatif, YouTube, media sosial, yang dianggap lebih bebas. Lalu bagaimana masa depan politik dan demokrasi penyiaran? Lembaga penyiaran bisa berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Jurnalisme investigasi dan debat publik bisa memperkuat akuntabilitas politik. Menjadi ruang diskusi publik yang sehat, bukan hanya propaganda. Menyediakan tayangan edukasi politik, literasi media, dan debat yang berimbang. Siaran pemilu, quick count, debat capres, caleg, dan edukasi politik memperkuat partisipasi demokratis. Teknologi digital bisa membuat audiens ikut terlibat, polling, diskusi interaktif. Idealnya KPI dan aturan penyiaran tidak tunduk pada kepentingan politik. Regulasi yang sehat bisa menjaga pluralisme media dan keberagaman suara. Ketika media sosial dipenuhi hoaks, lembaga penyiaran bisa tampil sebagai sumber informasi terpercaya. Ini bisa mengembalikan peran vitalnya dalam demokrasi. Terima kasih.